ulang. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir pada pertemuan pertama modul evaluasi pembelajaran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Hindro Pranyoto. Saya biasa dipanggil Hindro, saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dari tahun 2014. Saya mengajar tentang pendidikan agama Katolik, lalu katekese, dan juga tentang evaluasi pembelajaran. Maka di kesempatan ini pun saya diberikan amanah untuk mengajar tentang evaluasi pembelajaran. Memang Bapak Ibu, evaluasi pembelajaran ini dibandingkan dengan modul-modul yang lain mungkin agak sedikit rumit dalam arti bahwa banyak rumus hitung-hitungan ya. Jadi kita guru agama pun dalam prakteknya pasti akan ketemu matematika hitung-hitungan, karena kalau kita bicara tentang evaluasi pembelajaran, berarti kita berbicara tentang teknik-teknik atau cara-cara bagaimana untuk mengukur hasil belajar siswa. Bagaimana membuat soal yang baik, ya. Bagaimana menilai atau assessment, ya. Lalu bagaimana mengolah hasil penilaian itu, ya. Seperti membuat analisis butir soal, indeks kesukaran, dan lain-lain yang mungkin selama ini kita sudah buat, tetapi kita tidak sadari atau kita tidak sadari bahwa kita sudah melakukan selama ini. Jadi ini sebenarnya hanya refreshment ya, seperti yang dulu Romo Ketua pernah sampaikan pada saat orientasi. Ini hanya sekedar refreshment atau mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan atau kita dalami waktu kita kuliah S1 dulu dan kita alami pada saat kita bekerja. Oke, saya izinkan saya untuk share screen tentang, pertama saya akan berbicara tentang modul dulu ya, isi modul kita. Lalu nanti yang kedua adalah lain-lain yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang modul kita sekarang sudah sampai modul yang ke-8 ya. Jadi sudah 8 modul selesai, tinggal 2 modul lagi Bapak Ibu ya, tentang teori belajar dan modul katekesi. Berarti tinggal 2 modul, berarti tinggal 6 hari ya, kurang dari 1 minggu lebih sedikit. Nah, kita masuk di evaluasi pembelajaran. Bagi yang belum mengerjakan pretest, nanti silakan mengerjakan pretest lebih dulu. Nah, untuk tugas resume Bapak Ibu sekalian, tugas resume ini tidak berbeda dengan mata kuliah atau modul-modul yang lain ya. Misalnya sebentar. Nah, ini format resume, template resume yang berlaku yang digunakan juga oleh modul-modul yang lain tidak ada perbedaan. Semuanya sama formatnya. Terdiri dari 3 butir refleksi. Yang pertama tentang konsep, apa istilah-istilah dan definisi yang ada di KB tersebut. Lalu yang kedua terkait tentang daftar materi yang belum dipahami oleh Bapak Ibu tentang apa. Ya, nanti kalau misalnya ada yang belum dipahami, saya akan mencoba membantu menjelaskannya ya. Lalu yang nomor 3 tentang daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman atau salah penerapan dalam proses pembelajaran di sekolah, di kelas. Teorinya A tapi prakteknya B, itu ya. Jadi yang perlu ditulis di sini adalah apa saja yang sering disalahpahami. Misalnya dalam konsep evaluasi pembelajaran itu evaluasi terdiri dari 2 tindakan, yaitu mengukur dan menilai. Seringkali kita guru itu salah paham, miskonsepsi tentang menilai dan mengukur. Kalau mengukur itu berarti berkaitan dengan angka-angka, dan menilai itu dengan standar baik buruk ya. Sering tumpang tindih pemahaman tentang menilai dan mengukur. Jadi semua dianggap menilai, padahal beda dalam mengukur dan menilai. Kalau mengukur contohnya kita memberikan angka 80 pada siswa atau angka 8 itu mengukur. Kalau tuntas, tidak tuntas, nah itu menilai. Nah itu kadang-kala kan kita salah paham gitu ya dalam konsep pengukuran. Itu hanya satu contoh saja. Nah masih banyak hal-hal materi yang mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang evaluasi pembelajaran di sekolah. Nanti silakan temukan apa saja yang sering mengalami miskonsepsi di sekolah, dituliskan di sini. Baik, saya lanjutkan. Lalu untuk
analisa hari ini fokus resume KB 1 dan 2 ya. Nanti saya akan share juga modul yang lengkap di grup WhatsApp. Lalu untuk analisa bahan ajar Bapak Ibu, analisa bahan ajar cara mengerjakannya sama dengan mata modul-modul yang lain. Yang membedakan di sini hanyalah materi dan instruksinya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa instruksi cukup mengikuti yang 2 nomor di atas ini ya. Abaikan komponen analisa bahan ajar di bawah dan cukup kerjakan instruksi yang diberikan oleh dosen di bawah ini. Nah, yang nomor 1, apa yang Bapak Ibu pahami dari materi pada KB tersebut? Ya, secara singkat, padat, dan jelas ya, tidak perlu diuraikan seperti resume tadi, tapi cukup diuraikan dalam bentuk paragraf yang baik. Lalu nomor 2, apa kaitan dari materi pada KB tersebut dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai guru? Ya, jadi tolong dikaitkan, ya, ditarik relevansinya. Kira-kira ada manfaat tidak materi pada KB tersebut bagi tugas saya sehari-hari sebagai guru? Ya pasti ada ya, tidak mungkin tidak ada. Nah, silakan temukan hubungannya, kaitannya itu apa materi pada KB tersebut dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru. Misalnya KB 1 tentang konsep pengukuran penilaian ya. Apa manfaatnya bagi Bapak Ibu sebagai guru? Nah, yang komponen analisa bahan ajar di bawah ini silahkan diabaikan ya. Kita tidak bisa menghapus karena ini template bawaan dari aplikasi LMS ya. Jadi ini tetap ada di sini, tapi silahkan diabaikan saja, tidak usah diperhatikan. Cukup kerjakan 2 nomor ini, tuliskan langsung di komentar, lalu di post reply ya, selesai. Itu untuk analisa bahan ajar hari pertama KB 1 dan 2. Lalu untuk tes formatif ya, tes formatif saya mungkin agak berbeda dengan dosen lain, ada yang sama, ada yang berbeda. Ada dosen yang membuat tes formatif itu per KB. Nah, kalau per KB berarti ada 4 tes formatif. Tapi kalau saya, tes formatifnya saya gabung KB 1 dan 2. Jadi hari ini cukup mengerjakan 1 kali tes formatif. Yaitu KB 1 dan 2, 10 nomor, 10 atau 8 ya, kalau tidak salah 10 ya, 10 nomor. Nanti akan terbuka jam 10 WITA ya, jam 10 WITA akan terbuka tes formatifnya. Dan akan tertutup nanti pada hari ketiga. Kalau tes formatif KB 3 dan 4 akan terbuka besok jam 10 WITA juga. Nah, saya berikan waktu cukup panjang Bapak Ibu untuk mengerjakan 10 nomor itu 60 menit ya. Jadi 1 jam. Maka tidak perlu buru-buru dalam mengerjakan tes formatif. Sambil baca soalnya, sambil buka modulnya, dibaca lagi, cari jawabannya ada di mana. Ya, jadi tes formatif itu bobotnya 15%, kalau tidak salah ya, cukup lumayan juga. Jadi mohon kerjakan dengan sungguh-sungguh karena waktunya panjang, kerjakan dengan serius. Lalu tugas yang terakhir, hari ini nanti fokus di tes formatif KB 1 dan 2. Lalu tugas terakhir tentang analisa materi. Nah, ini analisa materi akan terbuka nanti di hari kedua siang. Memang seharusnya di jadwal kontrak kuliah itu kita mengerjakannya di hari ketiga. Tapi pengalaman saya selama ini di kelas-kelas yang lain, Bapak Ibu, di hari kedua siang itu banyak yang sudah selesai tugasnya. Baik tugas hari pertama maupun tugas hari kedua, resume, analisa bahan ajar, tes formatif. Maka daripada Bapak Ibu nanti menganggur, artinya tidak ada lagi pekerjaan, harus nunggu hari ketiga untuk mengerjakan tes formatif, kelamaan. Saya sudah buka tugas ini, analisa materi di hari kedua siang. Ya, jadi nanti bisa dikerjakan tugasnya ini di hari kedua siang, dan kalau belum selesai dilanjutkan di hari ketiga pagi. Soalnya cukup simple, hanya ada 3 nomor. Silahkan dibuka file tugas. Bentar saya besarkan dulu ya. Ya. Silahkan dibuka file bahan tugas materi yang berjudul Masalah Pembelajaran Daring dan Ancaman Lost Generation atau Generasi yang Hilang. Kemudian silakan lakukan analisis berdasarkan panduan berikut. Ada 3 soal. Yang pertama, berdasarkan kasus pembelajaran daring tersebut, masalah apa yang muncul terkait dengan evaluasi pembelajaran? Nah, yang kedua, mengapa masalah tersebut bisa muncul dan apa dampaknya bagi proses pembelajaran? Dan yang ketiga, apa solusi yang Bapak Ibu tawarkan untuk meminimalkan dampak tersebut? Silakan diketik di Word, di laptop, lalu disimpan dalam bentuk PDF, lalu diupload ke LMS. Nah,
Bahan tugasnya ada di sini ya, kasusnya dalam bentuk kasus. Saya ambil dari koran Kompas yang berbicara mengangkat tentang masalah pembelajaran online ya. Seperti yang kita tahu beberapa bulan 2 tahun belakangan ini kita semua sibuk dengan kuliah online, pelajaran online ya dari rumah. Nah, itu menimbulkan masalah tentang evaluasi pembelajaran. Bagaimana kita bisa mengevaluasi siswa secara objektif jika kita tidak bertatap muka dengan mereka. Nah, silakan nanti dianalisis masalah-masalah terkait tentang evaluasi pembelajaran. Banyak masalah yang muncul dari pembelajaran daring ini, tetapi Bapak Ibu diminta hanya fokus pada masalah terkait tentang evaluasi pembelajaran. Jadi tidak perlu bias atau berbicara kemana-mana, fokuskan saja pada masalah apa yang muncul terkait tentang evaluasi pembelajaran. Nah, nanti silakan dibaca, ada 3 lembar, ya, lalu diketik, dibuat. Ada yang tanya kemarin, Pak, ada format khusus tidak, ada template tidak? Saya tidak pakai template untuk tugas analisa materi ini, cukup kerjakan 3 nomor ini. Kalau Bapak Ibu mau buat dalam bentuk tabel silahkan, mau diketik dalam format bentuk paragraf silahkan ya. Yang penting disimpan dalam bentuk PDF lalu diupload di tugas analisa materi. Begitu ya. Itu untuk hari ke-2 dan ke-3. Sebenarnya ini dikerjakan hari 3 tapi sudah bisa dikerjakan di hari ke-3 jika semua tagihan-tagihan sudah selesai. Lalu pada hari ketiga di tes akhir modul itu akan terbuka jam 14.30 ya, artinya jam setengah 3 waktu NTT atau WITA. Nah, nanti mohon dikerjakan jangan terlewat karena ada mahasiswa yang kemarin itu bukan di kelas saya tapi di kelas F itu ada yang terlewat mengerjakannya modul kitab suci sehingga terkunci kalau sudah lewat jam 12 malam akan terkunci dan ini tidak bisa dibuka oleh admin kami hanya oleh admin pusat. Maka solusinya harus menunggu nanti di hari ketiga modul selanjutnya. Berarti konsekuensinya bagi Bapak Ibu yang terlewat mengerjakan tes akhir modul akan mengerjakan 2 tes yang bersamaan di hari ketiga modul selanjutnya ya. Tes yang sebelumnya terlewat dengan tes pada hari itu ya. Masih bisa dikerjakan tapi harus menunggu ya. Jadi kasihan kan. Maka mohon jangan terlewat dalam mengerjakan tes akhir modul. Dan tes akhir modul baru bisa dikerjakan jika Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas tes formatif sebelumnya. Ya. Tes formatif 1, 2 sudah dikerjakan baru bisa mengerjakan tes akhir modul. Kalau belum maka tidak bisa mengerjakan. Itu untuk penjelasan terkait tentang modul kita. Saya rasa Bapak Ibu tidak ada masalah karena semua sudah lihai, sudah ahli, sudah sekian hari ya. Sudah sekian hari bekerja pasti sudah banyak. Nah ini contohnya ini kan sudah tuntas semua ya, maka sudah tidak ada masalah ya Ibu Bernadetta ini sudah tuntas semua. Lalu hal yang lain yang ingin saya sampaikan terkait tentang sebentar Bapak Ibu ya. RPL ya, RPL silahkan nanti dicicil Bapak Ibu. RPL ini ya, RPL harus diselesaikan sebelum PPL ya, sebelum PPL harus diselesaikan. Maka PPL kita kapan? PPL kita itu kalau di jadwal ini PPL 1 itu 4 Desember. Nah, maka sebelum tanggal 4 Desember RPL sudah harus selesai Bapak Ibu. Uploadnya di mana? Ya tentu saja di LMS ya, di LMS ini di bagian atas itu kan ada menu RPL ya, di samping modul ini kan RPL, tinggal diklik saja lalu silahkan di upload ya, ada 5 bidang 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 nomor nih ya 1, 2, 3, 4, 5 dari pengembangan kompetensi, penyusunan perangkat sampai inovasi pembelajaran. Nah silakan diupload sesuai dengan petunjuk dari ini tadi apa namanya rubrik ini ya rubrik. Nah rubrik. Lah, apa namanya? Kita yang diminta adalah 6 tahun terakhir, ya 6 tahun terakhir karena syarat untuk guru PPG yang dalam jabatan itu kan sudah dari pengangkatan dari tahun 2015 kalau tidak salah kan, maka Bapak Ibu itu diakui salah satu bentuk penghargaan negara bagi Bapak Ibu adalah melalui RPL ini. Jadi RPL ini Bapak Ibu jangan anggap dia sebagai beban, jangan.
Ini yang seringkali kita salah konsep bahwa kita anggap RPL itu sebagai beban. Kenapa kita harus cari dokumen lagi, kumpulkan ini, bikin repot saja. Justru Bapak Ibu, justru dengan RPL ini negara menghargai kinerja Bapak Ibu sebagai guru yang sudah sekian tahun. Karena SKS untuk RPL ini paling besar Bapak Ibu. Mana ya, sebentar Bapak Ibu ya. Saya share ini dulu ya. Ya, sudah bisa dilihat ya. Jadi lihat kalau kita lihat alur di sini ya. Kita pendalaman materi 30 hari. Nah, di sini RPL tidak ada ya. Jadi apa namanya? SKS kita ya, masih PPG itu kan juga program studi ya. Jadi kita itu kuliah sebenarnya. Totalnya itu 36 SKS. Nah, dari 36 SKS itu 24 SKS itu adalah RPL. Jadi sudah lebih dari separuh itu adalah RPL. Maka yang lain itu hanya pendalaman materi kita itu hanya 5 SKS ya. Perangkat pembelajaran hanya 2 SKS, review 1 SKS, PPL itu berapa? 4 SKS. Nah, jadi RPL itu paling besar porsinya ya, paling besar porsinya. Sebentar. Ya, RPL itu paling besar porsinya, maka yang diakomodir dalam bentuk upload dokumen-dokumen itu tadi, ya, dokumen perangkat pembelajaran dan lain-lain. Jadi kalau RPL beres, tinggal melengkapi yang lain sedikit kan, tinggal PPL, pendalam. Karena kalau tidak pakai RPL, Bapak Ibu nanti kuliahnya bisa 2 tahun baru selesai ya. Maka ini kan PPG itu kan hanya teknisnya hanya 4 bulan ya kan. Meskipun nanti kami laporkan di pangkalan data itu tetap 1 tahun atau 2 semester, tapi Bapak Ibu prakteknya itu hanya 4 bulan prosesnya itu ya, tidak lama. Itu tentang RPL, jadi mohon segera diselesaikan ya, dan mohon nanti ketika upload jangan salah kamar Bapak Ibu ya. Maksudnya salah kamar itu dokumennya harusnya di bagian perangkat pembelajaran tapi diuploadnya di bagian kompetensi profesional. Nah, itu nanti repot, nanti akan ditolak oleh tim penilai. Ya, itu RPL. Lalu yang mau saya share lagi ini tadi ya, tentang alur ini ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu di jadwal kita, sebentar, di jadwal kita itu, nah ini ya, review setelah pendalaman materi akan berakhir pada tanggal 4 November. Jadi Bapak Ibu tanggal 5 sampai 6 November, 5-6 November itu bisa menghirup udara segar dulu ya, artinya bisa istirahat dulu gitu kan, bisa refreshing dulu 2 hari ya. Nah, karena tanggal 7 itu akan mulai lagi lokakarya perangkat pembelajaran selama 12 hari ya. Tanggal 7 sampai 19 November itu ya. Ini surat ini sudah ada di grup grup PPG yang angkatan pertama tuh ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi, nanti kalau mau minta saya bisa share lagi di grup WA. Ini yang dari Bimas. Nah, jadi tanggal 7 19 itu kita perangkat pembelajaran, kita buat RPP ya. Selama 9 hari kita akan bergumul tentang perangkat pembelajaran dan menghasilkan RPP, 3 RPP ya. Lalu 3 hari kita akan belajar tentang penelitian tindakan kelas dan kita menghasilkan proposal PTK. Apa itu PTK? Penelitian tindakan kelas. Memang guru PPG itu diwajibkan untuk menghasilkan sebuah karya tulis dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Meskipun ya Bapak Ibu, memang secara aturan harus menghasilkan PTK. Tetapi sebagai bentuk kemurahan hati tim panitia nasional tidak harus dalam bentuk penelitian, tetapi cukup proposal ya. Itu kan sudah luar biasa sekali dispensasinya ya. Kalau penelitian kan berarti harus penelitian dulu di lapangan, pengolah data ya, menghasilkan simpulan dan saran. Tapi untuk ini cukup sampai proposal. Berarti cukup sampai proposal itu separuh saja kan, separuh jalan. Itu juga sudah termasuk dispensasi.
Jadi kita ini banyak dispensasi Bapak Ibu ya. Jadi itu wajib disyukuri. Jadi mohon jangan mengeluh kesah ya, jangan terlalu banyak litani keluh kesah, tapi banyak rahmat di antara yang kadang kita tidak sadari begitu. Oke, lanjut itu lalu ada ujian komprehensif itu 4 hari, 3 hari ya, 3 hari. Ujian komprehensif itu apa? Kita mempertanggungjawabkan perangkat pembelajaran yang sudah kita susun di depan dosen, tim dosen dan tim penilai, guru dosen dan guru pamong gitu ya. Nanti akan dinilai oleh dosen dan guru pamong. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan ada didampingi oleh dosen dan guru pamong. Ya, guru pamong tentu saja dari kami yang menyiapkan. Lalu tanggal 49 Desember itu PPL ya, PPL itu sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, ini prakteknya gimana kok libur semester kok PPL? Jadi PPL itu bukan berarti Bapak Ibu ngajar dari pagi sampai siang di sekolah, tidak. PPL itu nanti hanya kami minta tagihannya dalam bentuk rekaman video pembelajaran di sekolah. Di sekolah mana? Boleh di sekolah tempat Bapak Ibu bertugas, atau kalau Bapak Ibu sedang turun ke kota ya boleh mencari sekolah-sekolah terdekat yang memudahkan. Ini nanti buat video pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke, nah nanti kan apa namanya PPG ini akan diakhiri dengan UKIN. UKIN itu, nah ini ya UKIN ada 2. UKM PPG itu ada UKIN uji kinerja dan UP uji pengetahuan 2 hari. Jadi ini adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gagal di satu tahapan, misalnya di pendalaman materi ada modul yang tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut di tahap selanjutnya. Demikian juga perangkat pembelajaran, PPL, dan lain. Dan diakhiri sampai UKIN dan UP. UKIN dan UP itu 6 hari ya. Baru ketika semua sudah dinyatakan lulus, Bapak Ibu dinyatakan sebagai guru profesional yang berhak mendapatkan sertifikat pendidik, transkrip nilai, dan itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan golongan Bapak Ibu dan juga mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik begitu ya. Nah, ini urutannya ya, alurnya seperti itu. Jadi mohon jangan beranggapan bahwa apa namanya PPG sekian bulan tapi hanya nasibnya ditentukan hanya 2 hari pada saat UP, bukan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi UP itu memang menjadi syarat, tapi ini adalah satu kesatuan. Jadi kita melihatnya itu jangan satu persatu, tapi ini adalah satu kesatuan, proses yang utuh. Tidak bisa lepas satu persatu. Kalau satu tahapan tidak lulus, maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Begitu ya. Lalu itu saja ya, UP tadi akan diselenggarakan di jadwal itu 28 sampai 29 Januari Bapak Ibu. Ya, jadi tahun depan, akhir bulan Januari. Maka di samping di sela-sela menunggu jadwal UP, kita akan genjot dengan tryout. Nah, kita akan dorong Bapak Ibu dengan persiapan berupa tryout ujian, tes, uji coba tes, pembahasan soal dan begitu ya, supaya ketika UP itu siap dan tidak ragu-ragu lagi. Nah, UP itu apa toh? UP itu adalah tes tertulis mengerjakan pilihan ganda 120 butir berasal dari modul yang sekarang sedang kita dalami itu 10 modul ini. Ya, 10 modul plus 2 modul di lokakarya perangkat pembelajaran nanti ada tambah 2 modul lagi yaitu modul perangkat pembelajaran dan modul penelitian tindakan kelas. Jadi ada 12 modul ya, 12 modul, 12 soal. Nah, berarti rata-rata satu modul itu diwakili dalam 10 nomor pilihan ganda. Begitu Bapak Ibu ya, secara keseluruhan supaya kita punya konsep, punya pemahaman, gambaran yang sama ke depan karena pendalaman materi ini sudah mau selesai ya. Sudah tinggal hitungan hari lagi sudah selesai. Oke, sekarang saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan ya. Silakan, saya buka ruang. Pak Ferdinandus, silakan dinyalakan audionya dulu. Terima kasih Pak Hendro. Selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Ya, pagi Pak, ya silakan.
Mohon maaf tadi ada sedikit terganggu, saya punya sistem di laptop sehingga saya tidak mengikuti dengan secara keseluruhan penjelasan dari Pak Hendro tadi. Yang saya mau tanyakan di sini menyangkut dengan RPL. Tadi waktu penjelasan RPL tadi, karena saya tidak ikut, maka ada beberapa poin yang saya tidak sempat mendengar. Tetapi kemarin waktu saya upload salah satu tugas yang diminta untuk RPL itu, saya mencoba untuk kirim upload itu sertifikat. Memang ada 6 sertifikat waktu itu, begitu saya upload mungkin terlalu besar dia punya megabyte-nya, sehingga tidak terdata, dan waktu itu saya minta untuk dari admin untuk melihat, ternyata tidak masuk. Kira-kira itu seperti apa untuk bisa kami masuk, bagaimana caranya dari 6 itu untuk masuk? Apa memang masuk satu persatu atau kita upload semua satu kali dari misalnya ada 6 yang saya punya itu, kemudian diupload atau bagaimana? Itu yang saya tidak paham itu. Terima kasih Pak Hendro. Baik, Pak Ferdi, saya langsung jawab saja ya. Ini sertifikat berarti terkait tentang nomor 3 ya, pengembangan kompetensi profesional ya. Ya. Ya, jadi kalau kita memiliki beberapa sertifikat Bapak Ibu, silahkan diupload per sertifikat ya, jangan digabung. Karena penilaian itu nanti akan menilai per dokumen ya, per dokumen, bukan penilaian secara sekaligus, tidak. Kecuali Bapak Ibu tentang perangkat pembelajaran ya, kecuali tentang perangkat pembelajaran. Tentang RPP ya. Nah, RPP itu kita kan diminta perangkat pembelajaran kita itu kan 12 semester, kan? Maka 12 semester itu uploadnya per semester, bukan per RPP. Jadi satu semester itu, misalnya Bapak Ibu, Pak Ferry misalnya ngajar kelas berapa, Pak? Halo? Ya misalnya Pak Ferry ngajarnya kelas berapa? Saya mengajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena tidak berarti semua kelas ya. Nah, ya, boleh ambil salah satu kelas saja yang menurut Bapak Ibu perangkatnya paling lengkap, tidak perlu semua kelas 1 sampai 6 diambil perangkat pembelajarannya. Oh ya. Jadi untuk RPP cukup ambil salah satu kelas, satu semester itu cukup sampel saja. Jadi misalnya ambil 2 RPP atau 3 RPP, RPP pertemuan pertama, lalu pertemuan pertengahan, lalu yang terakhir, gitu boleh. Jadi tidak perlu semua RPP dalam satu semester itu diupload, tidak perlu ya. Kalau semua RPP dalam satu semester itu bisa berapa RPP nanti ya? Bisa 12 RPP mungkin ya, 12-an lebih. Nah, jadi cukup sampel saja. Nah, kalau itu berarti nanti digabung RPP-nya ya, RPP-nya digabung dijadikan satu file. Itu untuk perangkat pembelajaran per semester upload-nya. Nah, kalau nomor 3 yang kompetensi profesional itu upload-nya per dokumen. Jadi misalnya kegiatannya apa? Misalnya seminar, maka kasih judul kan. Mengikuti, contoh saja ini mengikuti mengikuti seminar apa ya? Seminar guru di seminar misalnya guru penggerak lah. Ya, misalnya seminar pembelajaran daring di era new normal misalnya kan. Nah, si judul per seminar, per kegiatannya, lalu penyelenggaranya siapa, peran, tempat, tingkatnya apa, ada universitas, provinsi, nasional, internasional. Nah, kemarin juga ada pertanyaan, Pak, jika kegiatannya itu dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kecamatan bagaimana? Ya bisa, tapi caranya bagaimana nanti pilih di universitas tingkatnya. Ya, karena di sini tidak ada pilihan kabupaten, Bapak Ibu, adanya provinsi, nasional, internasional, dan universitas. Maka kalau kegiatannya itu dilaksanakan di tingkat MGMP, kabupaten misalnya, silakan nanti pilih universitas saja. Oh ya. Nah, lalu nanti pilih filenya ini, berarti sertifikat tersebut per kegiatan ini, jadi jangan digabung begitu ya, per kegiatan. Nah, ini untuk pengembangan kompetensi profesional. Kalau per kegiatan saya rasa nanti tidak melebihi 1 MB ya, karena hanya satu sertifikat kan. Kalau sertifikat itu kan paling banyak 2 lembar ya, bolak-balik. Iya, 2 lembar. Nah, bisa. Begitu ya Pak Ferdi ya. Kalau saya lanjutkan dulu sedikit Pak. Ini menyangkut sertifikat itu. Kalau kemudian kan ada PTK.
kemudian ada makalah. Kemarin kalau misalnya PTK, kira-kira yang harus kita upload bagaimana ini? Kita ambil dia punya soft copy-nya lalu kirim, atau kira-kira seperti apa? Ini yang saya masih bingung. Baik, terima kasih. Untuk PTK berarti di nomor 5 ya, inovasi pembelajaran. Ya, inovasi pembelajaran itu kan pilihannya ada beberapa. Kalau semua ada silahkan diupload, tapi kalau tidak ada, maksudnya hanya ada beberapa saja ya, artinya di sini kalau kita lihat rubrik, sebentar, nomor 5. Nah, kalau 5 itu, kalau setiap bidang itu ada selama 6 tahun berturut-turut, maka dapat poin yang besar. Tapi kalau adanya tidak ada semua, artinya tidak semua ada ya, yang ada saja gitu ya. Maka cara uploadnya adalah di sini kan diminta cukup apa namanya, surat keterangan ya. Kalau di sini kan dibilang apa ini ya, dokumen ya kan. Surat keterangan, jadi cukup surat keterangannya, kecuali ya surat keterangan dari mana? Dari kepala sekolah atau pimpinan yang menerangkan bahwa Bapak Ibu menghasilkan salah satu dari 4 inovasi pembelajaran ini, modul kah, pedoman praktikum kah, PTK kah, video pembelajaran. Jadi cukup surat keterangannya saja yang diupload, kecuali kalau itu video pembelajaran Bapak Ibu. Video pembelajaran, sebentar saya ada telepon masuk, saya matikan dulu. Mohon izin Bapak Ibu sebentar, ada telepon masuk. Oke, saya lanjutkan. Kecuali dia dalam bentuk video pembelajaran, Bapak Ibu menghasilkan video pembelajaran, maka link video ini harus dimasukkan di dalam surat keterangan itu. Jadi videonya itu Bapak Ibu upload dulu di YouTube kah, di Google Drive kah, lalu linknya itu dicantumkan di dalam surat keterangan. Sebenarnya bisa juga misalnya Pak Ferdi menghasilkan PTK kan, berarti soft copy-nya, soft file-nya bagaimana Pak? Dokumen PTK-nya, hasil penelitian saya bagaimana supaya untuk bukti? Boleh Pak, Bapak upload dulu filenya itu di Google Drive, lalu Bapak cantumkan linknya itu, link filenya itu di dalam surat keterangan itu. Jadi ketika tim penilai ingin melihat apakah betul videonya ini ada, bisa memang, atau PTK-nya ini ada, bisa mengklik link tersebut. Jadi file PTK-nya tidak perlu diupload di sini, tidak perlu. Yang diupload di sini cukup surat keterangan saja, ya. Filenya bisa dicantumkan dalam surat keterangan itu. Kalau misalnya silahkan dalam surat keterangan itu kan bisa bunyinya link video atau PTK tersebut dapat diakses melalui link berikut www.drive apa, gitu kan? Itu ya Pak Ferdi ya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu silakan. Ibu Bernadetta Juju silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Hendro. Download. Kebetulan kami ini ada sebagian besar peserta ini selain guru agama juga adalah kepala sekolah. Oke. Terus berkaitan dengan ini, minta maaf Pak, ini saya ada gangguan sedikit, saya punya apa? Yang mau saya tanyakan, kebetulan kami kepala sekolah ini dalam kegiatan untuk proses kenaikan pangkat tidak hanya PTK saja. Kalau PTK itu untuk guru. Lalu kami juga sebagai kepala sekolah harus buat penelitian tindakan sekolah. Betul. Apa itu juga bisa kami upload? Sangat bisa Ibu, memang betul untuk kepala sekolah itu kan ranahnya PTS ya, bukan PTK. Bisa, sangat bisa. Ya. Oh, terima kasih Pak. Oke, baik. Oh, banyak yang kepala sekolah memang ya, ada beberapa yang kepala sekolah. Silakan PTS bisa penelitian tindakan sekolah. Kalau guru memang wajib PTK, kalau kepala sekolah PTS. Pak Hendro. Ya Pak Ferdi. Terima kasih. Melanjut apa yang disampaikan oleh Ibu Bernadetta tadi, itu menyangkut dengan tugas tambahan. Rata-rata ini kan ada juga guru yang menerima tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
kepala sekolah itu ada yang sudah jangka waktunya lama, ada yang baru. Macam saya sendiri juga masuk dalam komponen itu, tapi saya belum terlalu lama, Pak. Itu saya tidak mungkin upload itu surat keterangan PTS, tetapi mungkin PTK itu, karena menurut saya baru berapa bulan ini saya menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Kira-kira seperti apa itu, Pak Hendro? Itu apa saya tetap menggunakan PTK atau PTS? Oh iya, boleh pilih Pak. Kalau kepala sekolah kan boleh PTS atau PTK tidak masalah, karena kan kepala sekolah juga masih mengajar di kelas juga. Ya. Tetapi kalau guru tidak bisa PTS, yang bisa PTS hanya kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah kalau kepala sekolah malah diberi kebebasan, Pak, mau PTS silakan, PTK silakan begitu. Kalau surat keterangannya ya berarti Pak Ferdi kalau kepala sekolah jangan menerangkan diri sendiri. Tapi nanti bisa dari Wakaseknya yang menerangkan atau pimpin atasan kepala sekolah, wakilnya boleh. Wakilnya oke. Atau kalau sekolah itu yayasan ya berarti ketua yayasannya boleh. Tapi ya wakil saja cukup saya rasa, wakil kepala sekolah. Wakil. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Begitu Pak ya. Oke. Baik, selain RPL ada yang mau kita bahas di sini? Ya, Bu, silakan. Iya. Kami minta tolong di-share ulang itu jadwal-jadwal kegiatan sampai pada ini ujian akhir. Oh, siap. Nanti saya share di grup ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, baik. Begitu Bapak Ibu. Oh iya, satu hal lagi yang mau saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ya ini untuk diketahui saja bersama ya, sebentar. Ini kadang kita tidak terlalu pusing dengan barang ini, tapi sebenarnya ini penting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu kan statusnya sekarang mahasiswa ya, mahasiswa STK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke ya, meskipun Bapak Ibu belum pernah ke kampus, tapi Bapak Ibu itu semua mahasiswa STK. Jadi nanti kalau lulus dari sini ya statusnya alumni Sekolah Tinggi Katolik Merauke ya, luar biasa ya, dari Merauke itu kan. Jadi mahasiswa jarak jauh. Saya ambil contoh dulu misalnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cek ya di pangkalan data pendidikan tinggi. Kalau di sekolah kita kenal Dapodik, kalau di pendidikan tinggi, perguruan tinggi ada PDDikti. Nah, pddikti.kemdikbud.go.id ini ya di atas ini nanti bisa cek. Jadi data Bapak Ibu semua itu sudah terekam di pangkalan data pendidikan tinggi. Maka Bapak Ibu itu sudah sah dan legal sebagai mahasiswa. Dan perguruan tinggi kita maupun program studi kita sudah sah juga, sudah punya dasar hukum dan sudah punya izin operasional. Bahkan kemarin awal bulan ini, seperti informasi yang sudah pernah saya share di grup itu ya, kita sudah mendapatkan SK akreditasi dari perguruan tinggi, dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi yang terakreditasi baik. Maka program studi kita sudah bisa meluluskan mahasiswa PPG. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang legalitasnya gitu ya. Semua sudah sah dan sesuai dengan jalur yang benar. Nah, misalnya saya coba Bu Bernadetta Juju nanti bisa cari di data juga ya. Nah, ketika saya ketik nama Ibu Bernadetta Juju, di sini ada dua muncul ya. Ibu dulu alumni Sirilus Ruteng ya. Iya. Nah, S1-nya dari sana. Nah, pendidikan profesinya dari Merauke ini ya, dari STK Santo Yakobus Merauke, Prodi Pendidikan Profesi Guru. Nanti ketika diklik, nah biasanya Bapak Ibu, ketika kita nanti lulus PPG dan mau mengurus kenaikan pangkat atau golongan dari BKD atau BKN itu selalu minta halaman ini, screenshot, print out halaman PDDikti ini. Nah, itu yang kadang-kala kita tidak paham atau belum paham. Nah, jadi seperti tadi saya bilang ini hal sepele tapi justru ini penting karena di sini letak legalitas kita. Jadi di sini ditulis lengkap nanti sebelum Bapak Ibu lulus kami akan meminta Bapak Ibu untuk meng-cross check lagi datanya karena terutama nama,
tempat tanggal lahir itu ya. Jadi di sini udah lengkap ya, Ibu. Contohnya Bu Deta, Benadeta Juju, namanya, jenis kelamin, perguruan tinggi, program studi, jenjang profesi, NIM-nya sudah ada, semester awal mulai kuliah ganjil 2022 ya. Status mahasiswa peserta didik baru, status mahasiswa belum lulus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah ikut UKIN, UP, sudah lulus, baru di sini diganti statusnya menjadi lulus dengan nomor sertifikatnya akan tercantum di sini, nomor sertifikat pendidik. Itulah yang akan dipakai untuk mengecek apakah sertifikat pendidik Bapak Ibu itu sah, legal atau tidak. Biasanya dari BKN, BKD akan mengeceknya dari sini. Lalu riwayat status kuliah, riwayat studinya. Nah, semester ini Bapak Ibu kuliah itu ini ya, mata kuliahnya ini tentang RPL semua di sini ya. Nah, nanti semester depan akan perbaiki lagi, diupdate lagi. Jadi Bapak Ibu nanti di PD Dikti akan terekam kuliah itu 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, karena secara aturan seperti yang tadi saya bilang bahwa mahasiswa PPG secara aturan PD Dikti harus kuliah 2 semester meskipun prakteknya hanya 4 bulan, ya, gitu. Ya. Nah, ini untuk pengetahuan umum saja. Nanti silakan bisa cek masing-masing namanya. Kalau yang lain bisa ketik sendiri di bagian form di atas ini ya. Nah, ini cari namanya siapa ya. Semua sudah terdata. Nah, ini untuk kita ketahui saja bersama ya. Baik, itu ya Bapak Ibu ya untuk diketahui bersama dan saya harap semua sudah. Ini Ibu Genoveva Jidia angkat tangan. Ada yang mau disampaikan Ibu Genoveva, silakan. Selamat pagi Pak, mohon maaf Pak, izin memastikan kembali terkait RPP tadi Pak. Iya silakan Bu. Jadi tadi kan kalau saya tidak salah paham tadi setelah dijelaskan oleh Bapak tadi, untuk RPP itu yang diupload ambil salah satu kelas saja itu sebagai sampel, kemudian nanti uploadnya itu per semester, terus dari satu semester itu hanya diambil satu saja RPP-nya atau semuanya ya Pak? Kan misalnya Sampelnya saya di sini saja. mengambil kelas 2, terus dari yang sudah saya kerjakan untuk satu semester itu ada kira-kira 10-12 RPP. Jadi dari 10-12 itu apakah diambil salah satu saja atau semuanya diambil? Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi Bu ya. Jadi Sekian. satu kelas cukup ambil sampel 2 RPP cukup, 2-3 RPP cukup ya. Kalau mau satu sebenarnya juga bisa ya. Kalau semua 12 RPP nanti dia tidak bisa diupload Bu ya, karena batas uploadnya hanya 1 Ya, MB besar. file. Jadi sampling saja per semester, misalnya Ibu tadi Bu Genoveva ambil kelas 2, satu semester ambil 1 atau 2 RPP cukup. Yang penting setiap semester ada selama 12 semester ke belakang. Iya. Begitu Ibu ya? Iya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Ya, jadi cukup sampel saja, tidak perlu semua RPP. Yang ingin dilihat oleh tim penilai itu bahwa contoh setiap semester itu ada RPP-nya. Tidak perlu semua RPP satu semester itu diupload. Nah, oke, begitu Bapak Ibu. Ada lagi sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada nanti ya, kita kan masih. Oke, Pak Ferdi, silakan Pak. Bagaimana Pak? Mohon maaf, karena tadi saya punya sistem terganggu. Saya tidak sempat untuk mendapat penjelasan lebih lanjut dari Pak yang berkaitan dengan modul resume 1, 2, kemudian sampai dengan analisa, sampai dengan akhir modul, tes akhir modul. Itu yang saya tidak dengar tadi karena memang saya tidak ikut sudah karena sistemnya kurang bagus di laptop saya sehingga saya tidak bisa ikut dengan baik. Barangkali bisa untuk saya minta Pak memberikan gambaran sedikit. Ya, menyangkut resume. Mulai dari 1, 2, 3, kemudian masuk pada analisis,
dan Sama. sampai Oh, itu yang saya- sama saja Pak. Iya, iya. Jadi kalau bahas ulang lagi nanti yang dikasih teman barangkali yang lain. Pak. Baik, baik. Ini video Vicon kita ini saya rekam Pak ya. Jadi nanti saya akan upload kembali di grup. Nanti yang mau lihat dari awal bisa nonton langsung gitu ya. Tapi secara umum tugasnya semua sama dengan modul-modul sebelumnya, yang membedakan formatnya pun sama, template-nya yang membedakan hanya di bagian analisa dan tugas analisis materi itu yang instruksinya saja yang berbeda. Kalau semuanya sama Pak Ferdi ya, tidak ada bedanya untuk modul dan lain-lain, langkah alurnya sama persis. Nanti hanya perhatikan instruksi dari dosen saja yang berbeda di situ. Nanti. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya rasa begitu ya. Nanti saya tidak akan berkepanjangan lagi supaya Bapak Ibu ada waktu untuk belajar mandiri dan mengerjakan tugas-tugas untuk hari pertama ini. Apabila nanti masih ada yang mau disampaikan atau ada kesulitan, jangan ragu-ragu atau jangan sungkan untuk bertanya di grup WhatsApp ataupun melalui Japri. Saya akan berusaha secepatnya membalas gitu ya. Kalaupun ada keterlambatan ya mohon dimaklumi. Karena memang kami di sini dosen-dosen selain mengajar PPG juga mengajar prodi lain, belum lagi dengan tugas tambahan kami. Dan begini, oh ya satu hal lagi yang mau saya sampaikan tentang kesepakatan ya. Saya itu mengoreksi tugas-tugas itu sore hari sampai malam hari Bapak Ibu. Jadi kalau siang hari begini, saya di kantor biasanya disibukkan dengan kegiatan lain, maka saya pulang kerja sore sampai malam itu baru mengoreksi tugas. Saya akan merekap tugas-tugas itu jam 7 malam. Jam 7 malam saya akan rekap dan saya sampaikan di grup tabelnya, ini siapa yang sudah, siapa yang belum. Lalu saya akan cek lagi pagi hari, subuh itu pagi-pagi saya akan cek lagi dan saya akan rekap lagi jam 7 pagi. Begitu seterusnya ya. Jadi jam 7 malam dan jam 7 pagi saya akan rekap tagihan-tagihannya. Supaya jangan ada yang bertanya siang hari, Pak saya sudah kirim tugas tapi saya belum dinilai, belum ada nilai. Jadi mohon maklum ya, mohon ditunggu sabar. Pasti akan saya nilai kalau sudah waktunya. Begitu Bapak Ibu ya. Murid kelas 1 ini Pak. Iya baik, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi nanti di kesempatan selanjutnya. Selamat bertugas, selamat berdinamika mengerjakan tugas-tugasnya. Tuhan memberkati kita sekalian ya. Kita jumpa lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat pagi Pak. Ya, saya akhiri.